Selamat malam para trader, berjumpa lagi dengan saya di Yukta Channel. Hari ini saya akan membahas 3 saham, yaitu yang pertama Adro, kedua PTBA, dan yang ketiga ITMG. Oke, kita ke saham yang pertama yaitu Adro. Seperti biasa, saya akan menggunakan Fibonacci retracement untuk mengukur support dan resistennya, dan didukung oleh indikator Bollinger Bands dan indikator stokastik. Saham Adro hari ini ditutup koreksi 0,43%, yaitu di 1110. Kalau diperhatikan candle Adro ini posisinya lagi sideways. Sideways-nya ini di antara 1150 sampai 1320. Tapi lebih banyak sideways di antara 1150 sampai di 1245. Saham Adro ini baru saja membagikan dividen, yaitu di tanggal 4 Mei 2021. Di sini di tanggal 5, saham Adro ada gap down di antara 1215 sampai di 1230. Biasanya kalau habis menerima dividen begini, dia penurunannya agak cukup lama biasa. Kemungkinan 1 minggu sampai 2 minggu sampai menunggu sentimen positif untuk mengangkat saham Adro ini. Untuk support terdekat Adro yaitu di 1150. Apabila di 1150 ini saham Adro mantul, nanti para trader bisa masuk secara bertahap dengan didukung sinyal buy dari candle-candle saham Adro ini. Dan didukung dengan indikator stokastik sudah berada di posisi oversold. Kemungkinan dia akan konsolidasi dulu. Apabila crossline ke atas garisnya, setidaknya sudah berada di garis stokastik yaitu angka 20. Kalau sudah di angka 20 berarti sudah ada tenaga untuk rebound. Kalau dilihat dari candlenya untuk beberapa hari terakhir ini, memang saham Adro ini masih akan turun. Kemungkinan akan menguji 1150. Kemungkinan besar kalau dia rebound, dia akan menutup gap down-nya dulu, yaitu di 1215 sampai di 1230. Kalau dilihat dari laporan keuangan kuartal 1, saham Adro memang lagi penurunan kinerja bila dibandingkan dengan laporan keuangan kuartal 1 2020. Untuk para trader, jika ingin masuk, nanti perhatikan dulu di supportnya itu di 1150. Karena ini merupakan support dari November 2020. Juga ada bukti historinya. Di Februari 2021 juga sideways di antara 1150 sampai di 1245 sampai Maret ya, akhirnya terbang dan turun lagi dan sideways lagi di sekitaran 1150 sampai di 1245. Nanti bermain di sini saja, masuk di bawah apabila mantul dan jual di 1245 sekitaran sini apabila dia mantul turun. Oke, sekian pembahasan saya tentang saham Adro. Kita lanjut ke saham yang kedua, yaitu PTBA. Kalau diperhatikan, saham PTBA ini posisi candlenya lagi downtrend.
Hari ini PTBA terkoreksi 3,14% di 2160. Kalau dilihat dari candle terakhirnya, PTBA breakdown di support secara Fibonacci di 2200 menuju penutupan hari ini 2160. Bagaimana prospek saham PTBA ke depan? Kalau dilihat dari downtrendnya, kemungkinan ini akan berlanjut. Dia akan menguji support terdekatnya, yaitu di 2100. Apabila 2100 ini juga besok atau kedepannya di breakdown juga, dia akan menguji di 1930. Kemungkinan downtrendnya saham PTBA ini dipengaruhi oleh kinerja laporan keuangan kuartal 1 2021 yang kinerjanya menurun bila dibandingkan dengan laporan keuangan kuartal 1 2020. Kalau diperhatikan dari indikator stokastiknya memang lagi di oversold, posisi lagi konsolidasi, belum ada tenaga untuk rebound. Secara candle juga belum ada tanda-tanda untuk rebound. Jadi untuk para trader sebaiknya wait and see dulu. Nanti dilihat di support mana dia mantul. Untuk support terdekat ya seperti yang saya bilang tadi ada di 2100. Itu kita bisa lihat dari candle history-nya di November 2020. Di 2100 dia sideways pendek 2-4 hari. Setelah itu dia mantul di 2100 dan naik uptrend sampai di 3180 dan patah akhirnya downtrend sampai hari ini kembali lagi ke 2160. Semoga nanti di 2100 ini saham PTBA mantul. Apabila mantul dan memberikan sinyal buy, sebaiknya para trader boleh masuk secara bertahap. Apabila sinyalnya meyakinkan, boleh all in. Cukup sekian pembahasan saya tentang saham PTBA. Kita lanjut ke saham yang ketiga, yaitu saham ITMG. Hari ini saham ITMG terkoreksi 0,59%, yaitu di 12.700. Kalau dilihat dari candlenya, saham ITMG menunjukkan tanda-tanda sideways, yaitu di antara 11.200 sampai 12.925. Bagaimana prospek saham ITMG? Kalau dilihat dari candle terakhirnya, saham ITMG sekarang posisi lagi di puncak secara Bollinger Band. Sebaiknya jangan dulu masuk. Yaitu didukung juga dengan indikator stokastik, posisi lagi di overbought dan sudah crossline ke bawah. Kemungkinan saham ITMG akan turun dan menguji supportnya yaitu di 12.050. Kalau dilihat dari laporan keuangan kuartal satunya, ITMG memang kinerjanya lagi meningkat apabila dibandingkan dengan laporan keuangan kuartal 1 2020. Tapi untuk para trader sebaiknya jangan masuk dulu, sebaiknya wait and see dulu sampai melihat tanda-tanda adanya sinyal buy dari saham ITMG. Untuk support terdekatnya yaitu di 12.050. Apabila 12.050 ini di breakdown, sebaiknya tunggu di 11.200. Kalau resistennya yaitu di 12.925. Ini sudah terbukti secara candle di sekitaran Februari 2021.
tidak mampu menembus resisten 12.925. Dan di Maret 2021 juga tidak mampu menembus resistennya 12.925. Dan terakhir di sekitaran Mei, 11 Mei sampai 19 Mei, saham ITMG ini juga tidak mampu menembus resistennya, yaitu jadi sebaiknya nanti ditunggu di support-support terdekat dan dilihat tanda-tanda sinyalnya. Apabila menunjukkan sinyal buy, sebaiknya masuk. Apabila dia breakdown, sebaiknya tunggu di harga bawah, yaitu di supportnya 11.200. Oke, sekian pembahasan saya tentang saham ITMG. Sekian video untuk hari ini. Seperti biasa, channel ini bukan merupakan ajakan untuk membeli saham tertentu, melainkan hanya untuk berbagi, sharing, dan edukasi sederhana. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen apabila video ini bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih sudah menonton.